Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran tentang interaksi sosial. Kalian sudah mempelajari video interaksi sosial part 1. Sekarang dilanjutkan dengan interaksi sosial part 2 atau bagian kedua. Dalam interaksi sosial bagian kedua ini, dilanjutkan materinya tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Jadi silahkan kalian simak apa yang akan Bapak sampaikan dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, rukun, dan gotong royong. Sikap-sikap itu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Kita lihat salah satunya menurut ahli yang bernama Surjono Sukanto dalam Sosiologi Suatu Pengantar. Ini terbit pada tahun 2013. Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang bila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Mengutip Kemdikbud RI, interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan ada kehidupan bersama. Bertemunya orang per orang atau individu atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan kelompok sosial yang hidup bersama, yang membutuhkan aturan. Dari situlah lahir lembaga yang terbentuk akibat berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial. Dari peristiwa aktivitas manusia yang selalu berulang dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan mencari berbagai alternatif kebutuhan itu, akhirnya melembaga dan melekat pada masing-masing individu. Adanya interaksi sosial antar individu dan kelompok atau interaksi sosial antar kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dalam masyarakat terbentuk berbagai lembaga sosial. Manusia, baik itu individu maupun kelompok, mempunyai kebutuhan bermacam-macam yang dipenuhi melalui lembaga sosial. Lembaga sosial dimaksudkan untuk memenuhi berbagai keperluan pokok kehidupan manusia. Contoh, manusia membutuhkan pendidikan. Orang tua akan mendaftarkan anak ke sekolah, mematuhi peraturan sekolah, dan semua hal terkait pendidikan diatur pada lembaga pendidikan. Kita masuk kepada lembaga sosial. Dalam lembaga sosial ini akan dibahas dua macam, yaitu pengertian lembaga sosial, yang kedua jenis dan fungsi lembaga sosial. Anak-anakku sekalian, pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah seperangkat norma atau aturan tata cara yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Seperangkat norma dimaksud dibentuk oleh masyarakat sendiri sehingga dapat dipertahankan dan diubah tergantung kebutuhan masyarakat itu sendiri. Norma-norma tersebut pada dasarnya tersusun dengan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lainnya guna mempertahankan fungsionalitas dan stabilitas keseluruhan masyarakat.
Lembaga-lembaga sosial yang ada di sekitar kita bersifat mengatur tentang bagaimana individu harus bertindak, berperilaku, serta beraktivitas sehari-hari. Ya, contohnya kalian sekarang sudah masuk di kelas 7 di sekolah SMP Negeri 259 juga harus mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Anak-anakku sekalian, ini adalah jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, yang ketiga lembaga agama, 4 lembaga hukum, 5 lembaga ekonomi, dan 6 lembaga politik. Mari kita bahas satu persatu. Adalah pengertian lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan kelompok sosial atau lembaga manusia terkecil dalam masyarakat dan memiliki struktur kekerabatan yang berfungsi untuk pewarisan budaya secara alamiah. Pasti kalian kan semuanya mempunyai keluarga? Oke, kita lihat materi berikutnya. Lembaga pendidikan ini ada 3 macam. Yang pertama pendidikan formal, yang kedua informal, dan yang ketiga adalah non-formal. Lembaga pendidikan formal ini adalah pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sedangkan lembaga informal adalah keluarga kita. Pendidikan pertama adalah di keluarga, makanya dikatakan lembaga pendidikan informal. Yang ketiga adalah non-formal. Lembaga pendidikan non-formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal. Pengertian pendidikan formal adalah sebuah lembaga pendidikan yang memiliki aturan-aturan, teratur dan sistematis serta memiliki tingkat jenjang pendidikan yang dimulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Formal, pendidikan dalam keluarga yang berlangsung sejak anak dilahirkan. Dalam keluarga yang memahami arti penting pendidikan keluarga, maka ia akan secara sadar mendidik anak-anaknya agar terbentuk kepribadian yang baik. Sedangkan dalam keluarga yang kurang mengerti arti penting pendidikan keluarga, maka perilakunya sehari-hari secara tidak sadar adalah pendidikan buat anak. Jadi sikap seseorang atau sikap seorang anak ini terbentuk dengan baik di keluarga masing-masing, sehingga dari hasil pendidikan di keluarga ini nanti akan tercermin bagaimana sikap seorang anak yang dididik dengan baik dalam keluarganya dan bagaimana juga sikap anak yang kurang baik dalam pendidikan keluarganya akan terlihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, untuk berikutnya adalah pendidikan non-formal. Ialah jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Dan karena berpedoman pada standar nasional pendidikan, maka hasil dari pendidikan non-formal tersebut dapat dihargai setara dengan pendidikan formal.
Lembaga berikutnya yaitu lembaga agama. Pengertian lembaga agama adalah lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan keagamaan. Ini di negara kita ini sekarang ada diakui 6 lembaga agama. Yang pertama adalah Islam. Ini yaitu Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Agama Kristen, Protestan, ini Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Agama Katolik, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Agama Hindu, Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Agama Buddha, Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi. Dan yang keenam atau terakhir Konghucu, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin. Itu lembaga hukum. Lembaga hukum adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan aturan berkaitan tingkah laku para anggota masyarakat. Lembaga umum dipandang sebagai lembaga yang sentralis tanpa adanya pandang bulu dan berlaku secara universal. Ini adalah suatu lembaga yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Atau definisi dari lembaga ekonomi yang lainnya yaitu suatu lembaga yang mengatasi berbagai masalah mengenai cara produksi, pendistribusian atau pelayanan suatu jasa yang diperlukan oleh masyarakat supaya kebutuhan masyarakat tersebut dapat terpenuhi. Jadi secara umum ini berikutnya adalah lembaga politik ya. Secara umum lembaga politik merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang berkaitan dengan kehidupan politik, menyangkut tujuan dari keseluruhan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat. Politik ada 8 macam. Yang pertama, membentuk norma-norma kenegaraan berupa undang-undang yang disusun oleh legislatif. Yang kedua, melaksanakan norma yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan. 4. Mempertahankan kedaulatan suatu negara dari serangan bangsa lain. 5. Menumbuhkan kesiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan bahaya. 6. Menjalankan diplomasi untuk berhubungan dengan bangsa lain. 7. Melindungi warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia. 8. Menyelesaikan konflik yang terjadi. Itu adalah fungsi dari lembaga politik. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kepada 5. Yang pertama, ada komunitas manusia yang secara sosial hidup bersama atas dasar nilai-nilai yang disepakati bersama. Yang kedua, ada asosiasi atau pemerintahan yang aktif. 3. Asosiasi tersebut melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan umum. 5. Asosiasi tersebut diberi kewenangan luas yang jangkauannya dibatasi hanya berlaku dalam teritorial saja. 5. Lembaga politik dalam suatu negara yang menganut pola pemisahan kekuasaan biasanya terdiri atas badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan kita juga, negara kita juga memilih trias politika yaitu legislatif, badannya yaitu dari DPR, MPR, ya. Ada DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Eksekutif ini adalah pemerintahan dari mulai presiden, menteri-menteri, ya, wali kota, bupati, camat, kepala desa, lurah, ini sampai terbawah sampai RW RT.
Dan yudikatif adalah ini lembaga hukum ya, baik itu peradilan ya, baik itu pengadilan, jaksa, hakim, ini masuknya ke ranah yudikatif. Berikutnya, politik. Ini peran lembaga politik ada 5. Yang pertama, menjaga keamanan dan integritas masyarakat. Yang kedua, melaksanakan kesejahteraan umum. Yang ketiga, memelihara ketertiban di dalam wilayahnya berkaitan dengan kehidupan politik. Yang keempat, sebagai saluran bagi anggota masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial ke atas atau social climbing. Yang kelima, sebagai penentu kepemilikan salah satu kriteria dalam stratifikasi sosial, yakni kekuasaan. Materi interaksi sosial dan lembaga sosial bagian kedua atau part 2 ini sampai di sini untuk sementara ya. Kalian catat, ada tugas nih. Tugasnya tidak terlalu berat, kalian cukup membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak ini mengenai interaksi sosial, peran lembaga sosial, ya, lembaga-lembaga sosial perannya apa? Setiap lembaga sosial dari yang pertama tadi ada lembaga keluarga sampai lembaga politik, silahkan kalian tulis perannya masing-masing. Tugas ini, ya, tugas ini dikirimkan boleh di Google Classroom, boleh di email Bapak di dinmanci90@gmail.com, atau yang lebih gampang, tugas ini kalian kumpulkan via WA ya. Jadi tugasnya jangan lupa ya, ini tidak tercatat di halaman yang sudah Bapak tampilkan, tapi ini didikte tugasnya. Intinya kalian harus bisa menentukan, menuliskan peran-peran lembaga sosial yang tadi sudah Bapak jelaskan. Ada 6 lembaga sosial. Silahkan kalian tulis jawabannya di buku kalian dan kirimkan, boleh lewat Google Classroom, email, atau WA. Itulah materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Tetap semangat dalam melaksanakan PJJ ini. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 cepat hilang atau cepat raib dari muka bumi ini, terutama khususnya dari negara kita, agar semua aktivitas kehidupan di negara kita kembali normal, terutama di bidang pendidikan. Kalian belum pernah ketemu dengan Bapak secara langsung, mudah-mudahan kita bisa tetap belajar dengan baik dan cepat-cepat bisa belajar tatap muka. Kita membina hubungan yang baik antara pendidik atau guru-guru di SMP 259 dengan kalian sebagai peserta didik yang sedang menuntut ilmu untuk bekal di masa depan atau di masa yang akan datang. Terima kasih anak-anak sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.